Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijrah dengan NIM C01221129. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori biaya modal. Adapun bagian dari teori biaya modal, yang pertama, definisi biaya modal, yang kedua, fungsi biaya modal, yang ketiga, faktor yang menentukan biaya modal, dan yang keempat, jenis-jenis biaya modal, dan yang terakhir, asumsi-asumsi model biaya modal. Definisi biaya modal. Biaya modal adalah sesuatu yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemilik modal, yaitu kepada kreditur dan kepada pemilik perusahaan. Kepada kreditur berupa bunga dan kepada pemilik modal berupa dividen atau tingkat hasil yang diperlukan. Biaya modal dihitung dari modal permanen, utang jangka panjang ditambah modal sendiri. Adapun rumusnya yaitu biaya modal sama dengan biaya real dikali 100% penerimaan kas versi. Adapun fungsi biaya modal yang pertama terkait dengan pajak yang dikenakan pada perusahaan. Yang kedua, sebagai diskon rate. Adapun faktor yang menentukan biaya modal. Yang pertama itu keadaan umum perekonomian. Yang kedua, daya jual saham suatu perusahaan. Yang ketiga, keputusan-keputusan operasi dan pembiayaan yang dibuat manajemen. Dan yang keempat, besarnya pembiayaan yang dibutuhkan. Jenis-jenis biaya modal ada dua. Yang pertama, biaya modal individual. Yang kedua, biaya modal keseluruhan. Biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal individual merupakan biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual dihitung tiap jenis modal. Berikut ini merupakan jenis modal individual. Yang pertama, biaya modal utang jangka panjang. Yang kedua, biaya saham biasa. Dan yang ketiga, biaya modal saham preferen. Dan yang keempat, biaya laba ditahan. Biaya modal hutang jangka panjang merupakan biaya modal dengan memperhitungkan jumlah neto yang diterima dengan pengeluaran kas yang terjadi karena penggunaan dana tersebut. Adapun contoh soalnya, biaya hutang jangka panjang yaitu PTX mengajukan pinjaman ke Bank ABC dengan tingkat bunga per tahun adalah 10%. Tingkat pajak penghasilan 40%. Berapa cost of debit utang setengah pajak adalah K sama dengan K dikali 1 kurang T menghasilkan 0,10 dikali 1 kurang 0,4 menghasilkan 0,06. Hasilnya 6%. Biaya saham biasa. Biaya saham biasa baru biasanya lebih tinggi dari biaya modal laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Biaya emisi akan mengurangi penerimaan perusahaan penjualan saham. Saham biasa merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan yang tidak memiliki hak-hak istimewa seperti saham preferen. Adapun rumusnya yaitu biaya modal saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun pertama dibagi harga pasar saham sekarang ditambah pertumbuhan dividen saham per tahun. Adapun contohnya sebagai berikut. Jika dividen saham PTX diharapkan tumbuh sebesar 10% per tahun, sedangkan dividen yang diharapkan pada tahun pertama sebesar Rp160 dan harga pasar saham sekarang Rp2.160. Berapa biaya modal saham biasa? Baik, penyelesaiannya, biaya modal saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan pada tahun pertama dibagi harga pasar saham sekarang. Hasilnya 160 dibagi 2.160 ditambah 0,1 menghasilkan 0,074 ditambah 0,1. Hasilnya 0,174 dikali 100. Hasilnya 17,4%. Biaya modal saham preferen. Biaya modal saham preferen adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan menggunakan dana dengan menjual saham preferen. Juga diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang dinikmati investor.
atau pembeli saham preferen atau saham istimewa, maka tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor atau pembeli merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Adapun rumusnya yaitu biaya saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi harga saham preferen saat penjualan sampai dengan biaya penerbitan. Adapun contoh soalnya, PTX menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000. Harga jual saham preferen sebesar Rp18.900. Dividen tiap tahun Rp1.500. Biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp150. Berapa biaya modal saham preferen? Baik, penyelesaiannya yaitu biaya saham preferen sama dengan 1.500 dibagi 18.900 dikurang 150 menghasilkan 8%. Baik, materi selanjutnya itu biaya laba ditahan. Biaya laba ditahan adalah sama dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan investor pada saham ialah perusahaan yang bersangkutan. Dasarnya adalah prinsip opportunity. Jika laba tidak ditahan, laba tersebut dibagikan dalam bentuk dividen. Jika laba ditahan berarti pemegang saham menginvestasikan kembali laba menjadi haknya ke perusahaan. Ada 3 cara menaksir biaya modal laba ditahan. Yang pertama, pendekatan CAPM. Yang kedua, pendekatan pendiskontuan aliran kas. Yang ketiga, pendekatan buy yield plus risk premium. Adapun contoh soalnya itu, suatu perusahaan mendapat keuntungan Rp4.000 per lembar per saham dan dibayar sebagai dividen sebesar Rp2.000. Harga per lembar saham Rp40.000. Tingkat pertumbuhan dividen sebesar 5%. Perusahaan akan mengeluarkan saham baru dengan biaya emisi 10%. Pertanyaannya, hitunglah biaya emisi saham baru. Baik, penyelesaiannya itu biaya modal saham biasa sama dengan 2.000 dibagi 40.000 dikali 1 kurang 0,1 ditambah 0,05 menghasilkan 0,055 ditambah 0,05 dibagi 0,105 menghasilkan 10,5%. Jenis modal yang kedua itu biaya modal keseluruhan atau biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya modal secara keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan, karena biaya modal dari masing-masing sumber dana berbeda-beda. Maka untuk menentukan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Baik, materi yang terakhir, asumsi-asumsi modal biaya modal. Yang pertama, resiko bisnis bersifat konstan. Yang kedua, resiko keuangan bersifat konstan. Yang ketiga, kebijakan dividen bersifat konstan. Saya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.